Bangsa Bunak atau biasa juga disebut dengan nama populer orang Marae. Ya, bangsa Bunak sebagian berdiam di negara Timor Leste dan yang sebagian berada di wilayah Timor Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bangsa Bunak terutama bermukim di Kecamatan Lamaknen, Lamaknen Selatan, Kecamatan Tasifeto Timur, dan sebagian di Kabupaten Malaka, yaitu Welaus. Kediaman bangsa Bunak tidak ada yang berhubungan langsung dengan laut. Wilayah kediaman bangsa Bunak bertautan dengan wilayah beberapa suku bangsa lain. Setiap wilayah atau setiap daerah memiliki keunikannya sendiri terkait dengan budaya adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut. Suku bangsa Bunak adalah suku bangsa yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Adat istiadat suku bangsa Bunak sangat unik untuk dibahas, bukan karena kebudayaan lain tidak bagus, tetapi karena setiap kebudayaan memiliki keunikannya masing-masing. Untuk itu, kali ini saya akan membahas sedikit tentang mahar atau belis pada masyarakat suku bangsa Bunak berdasarkan stratifikasi sosial, kawin masuk dan kawin keluar. Sebelum kita membahas tentang adat suku bangsa Bunak, ada baiknya terlebih dahulu kita harus mengenal tingkatan-tingkatan lapisan masyarakat bangsa Bunak. Yaitu tingkatan pertama adalah raja atau bangsawan. Tingkatan kedua adalah vetor. Tingkatan ketiga adalah temukung atau dato. Dan tingkatan terakhir adalah rakyat biasa. Lanjut kita akan bahas mengenai mahar atau belis. Mahar atau belis adalah mas kawin yang diberikan laki-laki kepada perempuan, di mana ini sudah menjadi tradisi sejak zaman dahulu, yaitu sudah terjadi selama berabad-abad. Tentulah mahar atau belis mempunyai tujuan, yaitu penghormatan kepada seorang gadis yang akan dinikahi oleh seorang laki-laki. Penghormatan ini amat sangat penting dan merupakan kebanggaan bagi orang tua dan keluarga gadis. Tidak hanya suku bangsa Bunak saja yang mengenal mahar atau mas kawin, tetapi pada umumnya bangsa Belu yang meliputi suku bangsa Kemak juga mempunyai mahar atau belis. Dalam suku bangsa Bunak juga mengenal tingkatan perkawinan. Perkawinan tinggal bersama, yaitu pria dan wanita tinggal bersama, mempunyai keturunan atau anak, di mana anak-anak mereka mengikuti suku ibunya. Sedangkan perkawinan keluar atau faen adalah perkawinan di mana perempuan dan keturunan mereka masuk ke rumah adat suami, dan ketika istrinya meninggal pun akan dikuburkan di tempat asal suaminya. Pengaturan mahar atau belis yang terjadi sejak zaman dahulu sudah terjadi secara turun-temurun berdasarkan stratifikasi sosial suku bangsa Bunak. Pengaturan mahar atau belis berdasarkan tingkatan. Yang pertama berdasarkan tingkatan yang paling tinggi sesuai stratifikasi sosial, yaitu bangsawan, vetor, temukung, dalam bahasa daerah disebut dato, serta masyarakat biasa. Pada zaman dahulu, keluarga bangsawan hanya boleh menikah dengan masyarakat yang sederajat, misalnya kawin dengan kalangan vetor atau kalangan dato, karena tidak diinginkan bahwa kalangan bangsawan menikah dengan masyarakat atau suku lain yang dianggap sebagai masyarakat biasa. Secara turun-temurun, keturunan bangsawan tidak boleh menikah dengan suku yang dianggap oleh nenek moyang sebagai larangan, misalnya suku pendatang, karena ada istilah suku yang sederajat menikah dengan suku yang sederajat dan sebaliknya. Masyarakat biasa tidak boleh menikah dengan para bangsawan, dan mahar pun telah disepakati sejak zaman dahulu oleh raja, vetor, dato, dan perwakilan ketua suku dari rakyat biasa. Dan perlu diketahui bahwa belis atau mahar pada bangsa Bunak
diberikan sebelum menikah. Setelah laki-laki memberikan belis, barulah mereka akan menikah. Kemudian mengenai pendapatan dari belis, yang mendapatkan pembagian belis adalah orang yang satu suku dengan seorang gadis tersebut. Seperti yang kita ketahui dalam suku-suku tertentu di lain daerah, mahar diberikan kepada kedua mempelai untuk tabungan atau untuk membangun usaha, misalnya masyarakat suku bangsa Rote atau Bugis. Tetapi kalau pada masyarakat suku bangsa Bunak, belis akan dibagikan kepada seluruh anggota suku dan keluarga terdekat. Kedua pasangan gadis dan laki-laki tidak mendapatkan bagian. Bahkan adik, saudara yang seibu dari gadis tersebut juga tidak mendapatkan bagiannya, karena ada istilah yang menyebut pemali. Jadi mereka tidak berhak tahu seberapa banyak pembagian mahar atau belis tersebut. Dan seorang gadis yang sudah siap berkeluarga tidak boleh menentukan sendiri belisnya atau maharnya. Adapun pembagian belis yaitu biasanya pihak ayah menentukan sendiri bagiannya. Bagian ayah biasanya diminta sendiri di luar belis, biasanya berupa seekor sapi dan uang diberikan kepada ayahnya. Kemudian ayahnya memberikan kepada saudara perempuannya, karena sudah aturannya sampai dengan saat ini bahwa bagian ayah diberikan kepada saudara perempuannya. Sedangkan untuk bagian ibu gadis dan om-om dari keluarga anak perempuan tersebut diatur dan dibagi oleh ketua suku. Pembagiannya berdasarkan tingkatan, mulai dari yang lebih tua sampai kepada yang lebih muda. Dan juga untuk ibu biasanya ditentukan oleh ketua suku dari gadis tersebut. Selain belis juga ada istilah namanya peliti. Dalam bahasa ini semacam mahar yang diberikan kepada keluarga wanita, khususnya seorang ibu, seperti emas atau keluarga yang membantu gadis pada saat membesarkan gadis tersebut. Tetapi pada zaman sekarang, istilah peliti tidak dipakai lagi. Semua sudah dimasukkan pada mahar atau belis. Masyarakat suku bangsa Bunak mengenal yang namanya stratifikasi sosial, maka penentuan belis mengikuti tingkatan yang berlaku. Oke, mungkin kali ini pembahasan saya cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan dalam pembahasan kali ini bisa menambah wawasan berpikir teman-teman untuk selalu menjunjung tinggi adat dan istiadat kita dimanapun kita berada. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.